supaya diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin Ketua Kelas Muhammad Ajam, dipimpin berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Terima kasih Ketua Kelas sudah berdoa. Untuk selanjutnya, Bapak ingin tanya apakah semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir ya. Abu Bakar hadir? Hadir. Semuanya hadir. Lebih semangat pada pembelajaran hari ini sebelum masuk materi supaya meningkatkan rasa nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya. Benar, Pak Edi. Hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2002, ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema makanan sehat, ya. Kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia, ya. Untuk IPA kita akan belajar gangguan sistem pencernaan. Pencernaan manusia, ya. Untuk IPA kita akan belajar gangguan sistem pencernaan manusia. Yang selanjutnya bahasa Indonesia kita akan belajar iklan, pelayanan, masyarakat. Gangguan sistem pencernaan manusia itu terkait apa yang ada di dalam tubuh kita, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia, khususnya yang menyerang sistem pencernaan manusia, ya. Contohnya apa penyakit pencernaan manusia itu? Ada yang tahu? Ya, Triana? Diare, ya betul, diare. Ada yang tahu lagi? Ya, Mutiara? Mah, ya. Ada diare, ada emah, ada sembelit, ada mutaber, ya. Diare itu biasanya penyakit tersebut buang air besarnya encer, ya. Kalau emah itu peradangan pada lambung dan usus halus, ya. Kalau sembelit itu susah buang air besar, ya. Seminggu biasanya itu orang yang normal itu harusnya
tanda-tanda atau gejala penyakit sembelit. Ya. Tentang bahasa Indonesia nanti kita akan mempelajari iklan layanan masyarakat. Iklan apa itu Pak Edi? Yaitu iklan terkait materi gangguan pencernaan manusia. Ya, terkait gangguan pencernaan manusia. Iklan itu unsur-unsurnya kalimatnya harus jelas, singkat, ya. Kalimatnya itu termasuk ajakan, himbauan, ya, atau larangan kepada masyarakat, ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Tapi Mbak ini punya game PowerPoint. Nah, nanti setelah itu kalian akan memperhatikan video pembelajaran tentang membuat iklan layanan masyarakat. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Ya, Triana. Baik, dibaca dulu soalnya ya. Silakan berdiri dulu, Triana. Tepuk tangan buat Triana. Dibaca dulu ya. Gangguan sistem pencernaan di mana penderitanya sering mengalami buang air besar dan cair disebut diare. Kita lihat jawabannya, apakah diare? Iya, betul. Tepuk tangan buat Triana. Masih ada pertanyaan selanjutnya ya. Siap-siap ya. Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ya, Nesya. Pakai dibaca pertanyaannya ya. Penyakit yang menyerang organ pencernaan seperti pada gambar di atas adalah, itu gambar apa itu? Lambung. Yang menyerang organ pencernaan lambung. Kira-kira penyakit apa? Mah. Kita lihat jawabannya ya, apakah benar? Betul, tepuk tangan buat kita. Selanjutnya, nomor 3. Siap-siap. Larutan untuk menyembuhkan penyakit diare adalah apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Oh ya, Mansa. Apa jawabannya? Larutan oralit. Ya. Yang keras ya suaranya ya. Coba kita cek jawabannya. Nomor 3. Larutan oralit. Tepuk tangan buat Mansa. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang menjawab nomor 4? Jerah ya. Benar ya. Baik, baca soalnya. Lalu penyebab penyakit usus buntu. Apa jawabannya? Infeksi bakteri. Kita lihat jawabannya, apakah betul? Iya, betul sekali. Selanjutnya nomor 5. Siapa yang mau jawab? Nomor 5. Ya, Triana boleh. Ya. Baik, baca dulu soalnya. Penyakit dengan gejala bibir pecah-pecah seperti gambar di atas mudah menyerang jika kita kekurangan vitamin C. Coba kita lihat. Betul sekali, vitamin C. Pertanyaan terakhir, siapa yang jawab? Yang belum? Ya, Nabila, silakan berdiri Nabila. Pertanyaannya, siap-siap untuk jawab. Salah satu gangguan organ pencernaan berupa peradangan di sekitar mulut berbentuk bercak dan terasa perih disebut apa? Coba kita lihat ya. Sariawan, ya betul sekali. Selanjutnya untuk tugas kelompok ya. Nanti kalian Pak Edi beri tugas yaitu membuat atau menggambar iklan layanan masyarakat untuk tugas IPA-nya ya. Yang tugas bahasa Indonesianya kalian membuat peta pikiran ya. Peta pikiran atau peta konsep. Nah, kamu jelaskan gejalanya apa penyakit sembelit itu ya. Terus penyebabnya apa ya. Cara mengatasinya bagaimana ya. Nanti dijelaskan dalam peta pikiran. Nah, misalnya tahunya diare, ya udah dijelaskan diare. Diare itu penyakit apa, gejalanya apa, cara mengatasinya bagaimana ya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan setelah melihat video pembelajaran yang sudah dibuat ya. Jadi
Jadi diperhatikan videonya dulu, baru nanti kalian mengerjakan LKPD kelompoknya ya. Oke? Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berikut video pembelajaran materi gangguan sistem pencernaan manusia dan cara membuat iklan layanan masyarakat. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, kedinginan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit MAS. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, MAS adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAS sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit MAS terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang lengket, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda.
Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bob. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihan tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya Alat dan bahan yang video membuat digunakan bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian yuk langsung melihat proses pembuatannya. siapkan alat dan Pertama di bahannya sini ya. kita sediakan kertas gambar dan spidol. Kemudian kita membuat judulnya terlebih dahulu. Setelah judul kita membuat gambar yang menggambarkan tentang poster ini. Ya, itu cara membuat, nanti kalian membuat iklan layanan masyarakat. Di situ ada prosesnya ya. Mulai dari menentukan tema, judulnya ya, membuat sketsanya di situ ada ya. Nanti kalian bisa memahami dan bisa membuat iklan layanan masyarakat. Setelah itu diberikan warna. Di sini saya menggunakan crayon dan spidol. Diperhatikan ya. Kemudian kita sediakan kertas. Ini saya gunakan kertas buku ya. Lalu kertas bukunya antara lain Penyakitnya apa ya? rasa beri Gejalanya dan bagaimana? Lemah, gejalanya apa yang saja? kedua rasa mual, yang ketiga rasa kambuh. Kemudian ke penyebabnya, apa yang menyebabkan. Dan kalian sudah menyaksikan video pembelajaran sistem pencernaan manusia ya. Mulai dari apa itu penyakitnya, gejalanya, cara mengatasi, bagaimana cara membuat iklannya ya. Membuat iklannya, terus peta pikirannya sudah dijelaskan ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana kalian harus membuat peta pikiran dan iklan layanan masyarakat. Baik, Pak Edi bagikan lembar kerjanya ya. Nah, setiap kelompok yang penting ada ya.
silakan dibuat peta pikiran dan iklan layanan masyarakatnya ya. Mulai dari sekarang bekerja dengan kelompoknya dibuat peta pikiran dan iklan layanan masyarakat. Nah, silakan dibuat ya. Bekerja sama dengan kelompoknya ya. Membuat iklan layanan masyarakat dan peta pikiran tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Sudah semua? Dapat semua? Nah. Ya, udah. Coba aja. Ya, silakan dikerjakan. Pewarnanya sudah dibawa ya, gunting sudah dibawa, semua lem sudah dibawa ya. Silakan mulai dikerjakan. Nanti setelah selesai mengerjakan, masing-masing kelompok harus ada yang presentasi, harus ada yang menjelaskan ke depan ya, apa yang dibuat ya, tujuannya apa dibuat itu ya, supaya kalian bisa memahami materi yang Bapak berikan ya. Harus berani untuk maju menjelaskan ke depan. Gambarnya dibuat secantik mungkin ya. Buat yang cantik, tak usah buru-buru ya. Warnanya ini satu kelompok ya? Ya. Mantap kali. Kelompok berapa ini? Satu ya. Ini kelompok dua ya. Ridho menggambar penyakit apa Ridho? Penyakit mah yang keras. Mah ya. Apa penyakit mah itu Ridho? Yang menyerang lambung. Ya, betul sekali Ridho. Kalau Aisyah, gambarnya baik lan apa? Penyakit apa? Diare. Apa itu diare, Aisyah? Oh, encer ya. Di mana perutnya atau penderitanya encer ya, fesesnya menjadi encer ya. Perutnya mules. Riana membuat peta pikiran. Ya, peta pikiran ya. Penyakitnya apa aja, Riana? Mah dan diare ya. Oke, nanti dijelaskan ya, mah itu apa, diare itu apa ya. Oke, siap berani maju depan nanti? Iya Pak, oke. Saputra, gambar iklan apa peta pikiran? Diare bukan penyakit sepele. Oh, diare ya, penyakit diare boleh. Ya, dilanjutkan. Ya, Amirul lagi mewarnai ya. Amirul membuat peta pikiran gangguan pencernaan manusia. Coba tangannya. Nah, buat apa? Penyakit apa aja itu Amirul? Mah dan diare. Iya ya, mantap. Di sini Amirul gejalanya dijelaskan, cara mengatasinya udah ada ya. Tinggal nambahin aja ya keterangannya bagaimana. Aja, buat apa aja? Iklan? Diare, iklan diare ya.
Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Tinggal 15 menit lagi, silakan dikerjakan. Ya, kasih finishing yang bagus. Dirapikan, nilai kerapian juga menentukan nanti ya. Kerapian, kebersihan, kesesuaian tema ya. Isi iklan juga termasuk penilaian ya. Bahasa membuat peta pikiran. Apa itu cara mengatasi penyakit apa itu? Ma? Ya, coba dibaca. Bagaimana cara mengatasinya? Menghindari stres berlebihan, makan makanan yang dianjurkan dan makan secara teratur. Oke. Menghindari stres yang berlebihan, terus makan yang teratur. Nesya menggambar ma, iklan layanan ma. Coba kalimatnya, kalimat apa nih? Ajaannya gimana? Yuk. Yuk cegah penyakit mah dengan menjaga pola makan sehat dan teratur. Yuk mantap sekali. Yang lain jangan mau kalah, ya. Waktunya sudah selesai ya. Ayo, waktunya sudah selesai. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 waktunya sudah selesai. Nah, setiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya yang dikerjakan ya. Silakan kelompok 1 presentasi hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
keracunan makanan. Gejalanya perut terasa mules, sering ingin buang air besar, feses encer, perut terasa kembung. Cara mengatasinya, jaga kebersihan makanan, wajahnya, cuci tangan sebelum makan, minum obat diare, periksa ke dokter. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Tiga menggambar peta, coba ditunjukkan ke kawannya, ini iklan layanan masyarakat. Apa nih? Penyakit apa? Penyakit diare ya. Yang satunya membuat peta pikiran. Coba dijelaskan. Nabila jelaskan. Saya membuat peta pikiran. Saya membuat peta pikiran. Penyakit apa aja nih? Diare, sekutu, dan tipes. Ya, ditunjukkan ya. Apa penyakit apa aja? Diare, usus buntu, dan tipes. Ya, diare, usus buntu dan tipes. Sudah membuat peta pikiran ya. Di situ ada gejalanya, penyakitnya apa, cara mengatasinya juga ada ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, tepuk tangan buat Aisyah. Apa yang mau ditanya Aisyah? Silakan. Penyakit diare itu apa? Apa yang dimaksud penyakit diare? Apa yang dimaksud penyakit diare? Ya, dijelaskan. Diare merupakan gangguan organ pencernaan di mana feses penderita menjadi encer, perut terasa mules. Ya, feses penderita menjadi encer ya, penyakit diare. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Siap-siap nanti kelompok lain menanggapi atau bertanya ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil kelompok 2. Ya, apa hasil kelompok 2? Saya menggambarkan penyakit diare. Penyakit diare, gambar iklan diare ya. Coba dijelaskan. Diare merupakan gangguan. Yang lainnya memperhatikan ya. Petanya. Gangguan organ pencernaan di mana feses penderita menjadi encer, perut terasa mules. Ya. Penyebabnya makanan tidak bersih, banyak bakteri. 2. Keracunan makanan. Gejalanya 1. Perut terasa mules. 2. Sering ingin buang air besar. 3. Feses encer. 4. Perut terasa kembung. Cara mengatasinya 1. Jaga kebersihan makanan atau wadahnya. 2. Cuci tangan sebelum makan. 3. Minum obat diare. 4. Periksa ke dokter. Oke. Satunya membuat peta pikiran. Ya, jelaskan. Marsha jelaskan. 1 membuat peta pikiran ya, yang tadi sudah dijelaskan iklannya. Coba lihat Freddy. Nah, ini iklan yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Sekarang peta pikirannya dijelaskan. Diare, listis, usus buntu, wasit, sembelit, Oke. Terima kasih. Selanjutnya tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok lain untuk menanggapi apa yang dipresentasikan kelompok 2. Saya, Pak. Ya, Triana silakan berdiri. Penyebab diare itu apa? Apakah penyebab diare itu? Ya. Pertanyaannya, apakah penyebab diare? Dijawab. Penyebabnya 1. Makanan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 maju. Dibawa hasilnya, hasil diskusinya.
Ayo. Wah, gambarannya nampak mantap sekali ya. Coba lihat lagi. Kelompok 3 gambar iklannya udah besar ya dari kelompok yang lain ya. Udah mantap ya. Ini punya siapa? Amelia Jafralina. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan dijelaskan. Apa yang dipegang ya? Silakan dijelaskan. MAC adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Gejalanya rasa perih pada dinding lambung, rasa mual, rasa kembung. Penyebabnya adanya bakteri Helicobacter pylori. Pola makan tidak teratur, banyak mengkonsumsi makanan pedas. Cara mengatasi MAC: batasi makan pedas, mengurangi minuman berkafein, makan secara perlahan dengan porsi kecil. Oke. Udah? Ada kalimat ajakannya dibaca? Yuk cegah penyakit MAC dengan menjaga pola makan sehat dan teratur. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo, kelompok lain silakan menanggapi. Siapa yang mau tanya? Ya, Jura. Bagaimana gejala? Apa itu penyakit MAC? Jura bertanya apa itu penyakit MAC dan bagaimana gejalanya? Silakan jawab. MAC adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Ya, gejalanya? Rasa perih pada dinding lambung, rasa mual, rasa kembung. Oke. Mantap sekali ya, kelompok 3 sudah menjawab, sudah menjelaskan, dan gambar iklannya mantap sekali. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk di bawah hasil karyanya, nanti dikumpulkan. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. MAC adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Ya. Gejala rasa perih pada dinding lambung, rasa mual, rasa kembung. Ya. Terus, merendah. Ya. Penyebabnya adanya bakteri Helicobacter pada makan tidak teratur, banyak makan padat. Oke. Udah? Nah, tepuk tangan buat kelompok 4. Gambar iklan yang dibuat yaitu gangguan pencernaan MAC. Oke. Jadi kalian tadi dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Kalian sudah mempelajari materi IPA yaitu gangguan sistem pencernaan manusia ya. Yang kedua iklan layanan masyarakat ya. Bapak ingin bertanya, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Apa? Hah? IPA ya, ayo IPA. Gangguan pencernaan manusia dan iklan layanan masyarakat. Oke. Bapak ingin salah satu ke depan membuat kesimpulan, membacakan kesimpulan apa yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Siapa yang berani? Ya, Raja, tepuk tangan buat Raja. Kesimpulan belajar hari ini. Ada beberapa gangguan sistem pencernaan manusia. 1. MAC merupakan kondisi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Gejalanya MAC antara lain mual, muntah, sakit perut, kehilangan nafsu makan. 2. Muntaber merupakan penyakit infeksi. Semuanya dapat diatasi dengan pola makan teratur. Tidak telat makan, makannya besar. Tepuk tangan buat Raisa.
pelajaran hari ini sudah disimpulkan oleh Ananda Raisa, membuat kesimpulan tentang pembelajaran pada bagian ini. Terakhir, Bapak memberikan lembar evaluasi ya untuk dikerjakan di rumah. Ya, ini lembar evaluasi dikerjakan di rumah sebagai PR ya. Selanjutnya, besok kita akan mempelajari materi kenampakan alam dan buatan ya. Besok kita akan bertemu lagi untuk membahas materi kenampakan alam dan buatan. Oke. Sekarang Bapak sebelum mengakhiri, Bapak bagikan lembar evaluasi. Dibagikan dengan kelompoknya ya. Semuanya sudah dapat, silakan Bapak akhiri pembelajaran pada bagian ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa pulang ya.